bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi dari Prodi Perbankan Syariah kelas A dengan NIM 23031111. Pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul pembiayaan murabahah. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian dan definisi murabahah. Definisi linguistik, murabahah berasal dari kata Arab atau rib yang berarti keuntungan atau laba. Secara bahasa, murabahah adalah jual beli dengan mengambil keuntungan, sedangkan definisi terminologi yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah merupakan produk pembiayaan berbasis jual beli yang paling populer karena kemudahan aplikasinya dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada landasan hukum murabahah dengan Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma ulama, dan keempat fatwa DSN MUI. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat murabahah. Yang pertama bai atau penjual, bank syariah yang bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua musytari atau pembeli, yaitu nasabah yang membeli barang dari bank dengan sistem pembayaran tunai atau cicilan. Yang ketiga sigat atau ijab qabul, yaitu kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai harga, margin, dan cara pembayaran. Dan keempat makut alai atau objek, yaitu barang atau komoditas yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dan jelas spesifikasinya. Selanjutnya jenis-jenis murabahah dalam praktik perbankan. Yang pertama murabahah berdasarkan pesanan, yaitu bank membeli barang setelah ada pesanan dari nasabah. Ini adalah praktik yang paling umum dalam perbankan syariah. Yang kedua murabahah tanpa pesanan, yaitu bank membeli barang untuk dijual tanpa ada pesanan spesifik dari nasabah terlebih dahulu. Yang ketiga murabahah rumah, yaitu pembiayaan untuk pembelian properti residensial dengan akad murabahah. Yang keempat murabahah kendaraan, yaitu pembiayaan untuk pembelian motor atau dengan sistem syariah. Yang kelima murabahah modal kerja, yaitu pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha dengan akad jual beli. Selanjutnya mekanisme dan prosedur pembiayaan murabahah. Yang pertama pengajuan pembiayaan, yang kedua analisis dan persetujuan, ketiga pembelian barang, keempat penjualan ke nasabah, yang kelima pembayaran cicilan. Selanjutnya keunggulan dan manfaat murabahah bagi nasabah. Yang pertama transparansi harga, yaitu nasabah mengetahui dengan jelas harga pokok barang dan besaran keuntungan bank. Yang kedua fixed margin, yaitu margin keuntungan tetap sepanjang periode pembiayaan, memberikan kepastian dan kemudahan dalam perencanaan keuangan. Yang ketiga sesuai syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan mesir, memberikan ketenangan batin bagi nasabah muslim yang taat. Adapun manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Yang pertama manfaat ekonomi, yaitu kemudahan akses pembiayaan. Yang kedua stimulasi sektor real. Yang ketiga pengembangan UMKM. Sedangkan manfaat sosial, yang pertama pemerataan akses keuangan, yang kedua peningkatan kesejahteraan, dan yang ketiga pengembangan ekonomi syariah. Selanjutnya risiko dan tantangan dalam implementasi murabahah. Yang pertama risiko kredit, yaitu kemungkinan nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan sesuai jadwal yang telah disepakati dalam akad. Yang kedua risiko operasional, yaitu tantangan dalam pengelolaan barang mulai dari pembelian, penyimpanan hingga penyerahan kepada nasabah. Dan yang ketiga risiko hukum, yaitu kompleksitas regulasi dan kepatuhan syariah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi murabahah. Adapun tantangan dalam implementasi murabahah, yang pertama
kebutuhan SDM kompeten, yang kedua sistem teknologi yang memadai, dan yang ketiga edukasi nasabah. Yang selanjutnya studi kasus penerapan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama 65% porsi murabahah, yang kedua 15,2% pertumbuhan dan 2,8% NPF rasio. Kesimpulan dan prospek pengembangan nasabah. Yang pertama, yang terakhir kesimpulan dan prospek pengembangan murabahah. Yang pertama digitalisasi, yang kedua inovasi produk, yang ketiga ekspansi pasar, dan keempat fondasi syariah. Kesimpulan utama yaitu murabahah terbukti efektif sebagai alternatif pembiayaan syariah. Yang kedua memberikan manfaat ekonomi dan spiritual bagi nasabah, dan yang ketiga mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah. Untuk prospek masa depan pengembangan murabahah, yang pertama integrasi teknologi fintech syariah, yang kedua pengembangan produk berbasis digital, dan yang ketiga ekspansi ke sektor ekonomi baru. Baik, itulah tadi materi tentang pembiayaan murabahah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.